Pertandingan pertama pramusim Persib di Piala Presiden 2026 berakhir manis. Persib berhasil mengalahkan Arema dengan skor 1-0. Tapi yang bikin saya happy bukan hanya tentang Persibnya menang gitu ya, tapi bagaimana identitas permainan Persib yang semakin jelas. Seperti apa? Mari kita analisa. Piala Presiden 2026 banyak bobotoh mungkin yang berpendapat bahwa di Piala Presiden mah santai aja gitu ya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa melihat dari bagaimana sesi interviewnya Coach Igor ingin serius di Piala Presiden 2026. Di match kemarin waktu lawan Arema gitu ya, ya saya lihat sih keduanya gitu ya. Bagaimana Coach Igor mau tetap serius di Piala Presiden ini dalam arti pemilihan pemainnya pun langsung dimainkan pemain-pemain utama gitu ya, kecuali yang berada di timnas. Tapi kalau saya lihat ada sisi santainya juga nih, bagaimana secara intensitas permainan gitu ya, udah jelas Coach Igor juga mengatur agar intensitasnya tidak terlalu tinggi gitu. Dan yang menarik lagi, kelihatan bagaimana identitas permainan Persib baik saat memegang bola maupun tidak memegang bola itu terlihat jelas di match kali ini. Di video kali ini itu yang akan kita bahas, dan sesuai ciri khas dari channel ini akan kita gunakan beberapa data dan juga telestrasi atau video pertandingan gitu ya untuk memberikan visualisasi yang lebih jelas kepada teman-teman. Sebelum mulai analisanya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh di-subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, kita mulai analisanya. Oke, yang pertama yang saya notice adalah bagaimana secara struktur Persib agak sedikit berbeda nih dibandingkan musim kemarin. Kalau di musim kemarin, Coach Bojan Hodak banyak menggunakan struktur 3-1-6 gitu ya. Kalau di match kemarin yang saya lihat, Coach Igor itu justru lebih banyak menggunakan struktur 3-2-5. Nah ini nggak tahu nih tujuan utamanya, apakah karena kalau di musim kemarin itu ada Federico Barba gitu ya, seorang back yang juga bisa melakukan progresi ke depan. Sedangkan di musim ini gitu ya, Gabriel Mutombo sesuai dengan apa yang sudah kita analisa sebelumnya juga, cukup press resistant juga gitu ya, cukup nyaman dengan bola juga, tapi memang pemilihan passingnya dia lebih cenderung lebih suka yang umpan-umpan aman yang tidak membelah lini pertahanan lawan gitu ya. Mungkin apakah karena alasan ini sehingga di pertandingan kemarin Persib menggunakan double pivot gitu ya, padahal di musim sebelumnya kecenderungannya lebih banyak menggunakan single pivot. Atau ini mungkin lebih ke arah antisipasi bahwa bek kirinya bukan bek kiri murni nih yang dipakai gitu ya, karena Elianonya lagi ada di timnas. Yang dipasang di pertandingan kemarin adalah Ihwan Ali Tanamal. Ihwan Ali Tanamal ini kan posisi utamanya adalah penyerang sayap gitu ya. Jadi secara sisi overlappingnya sih mungkin dia akan bagus gitu ya. Namun yang dikhawatirkan adalah sisi defensifnya. Dan ketika saya lihat pemain juga, saya lihat ada sayapnya adalah William Barros dan Luka Menalo. Oh, kemungkinannya Barros akan dipasang di kiri nih untuk melakukan backup terhadap Ihwan Ali Tanamal. Dan kurang lebih seperti itu. Memang kalau kita lihat Ihwan Ali Tanamal gitu ya, secara overlapnya sangat bagus gitu ya. Dia bisa melakukan progressive runs juga, dribblingnya juga sangat bagus, kepercayaan dirinya juga sangat bagus gitu ya. Tapi sisi defensifnya juga ternyata nggak jelek-jelek amat gitu ya. Walaupun memang secara postur, secara fisik gitu ya, kemungkinannya dia akan kalah, dan adalah hal yang positif ketika memang William Barros ditugaskan untuk membackup Ali Tanamal pada saat melakukan defensif gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih struktur 3-2-5 ini apakah memang akan menjadi struktur utamanya Coach Igor di Persib musim ini gitu ya, atau ini hanya insidental aja gitu. Ketika nanti semua pemainnya sudah berkumpul, di sana sayap kirinya mungkin ada Eliano, sayap kanannya ada Sandy Walsh, apakah Persib akan kembali ke 3-1-6 gitu ya, atau Persib stick di 3-2-5, atau nanti menyesuaikan juga nih terhadap lawan yang akan dihadapi dan game state permainan gitu ya. Jadi saya melihatnya ini lagi-lagi menjadi kekayaan taktiknya Persib Bandung gitu ya. Bagaimana Persib bisa melakukan adjustment secara struktur maupun secara taktik gitu yang diharapkan bisa digunakan untuk merubah permainan. Secara struktur 3-2-5 juga harus kita lihat ya, bahwa yang ada 3 di belakang itu ada Gabriel Mutombo, Matrikardi, dan Kakang Rudianto. Kakang itu lebih cenderung sebagai back sayap yang stay di belakang, sedangkan Ihwan Ali Tanamal yang overlap gitu ya. Jadi di kirinya itu diisi oleh Ihwan Ali Tanamal dan William Barrosnya mengisi half space. Di tengah ada Balsa Sekulic, nah di kanannya itu
sayap kanannya diisi oleh Luka Menalo, dan di half space-nya ada Berginho, dan itu pun mereka suka berotasi gitu ya. Jadi memang Bobotoh juga nggak bisa bertanya-tanya gitu, kenapa Kakang tidak seagresif Tanamal di kiri gitu ya, karena secara struktur memang seperti itu. Memang ada satu momen di mana Kakang melakukan overlap gitu ya, tapi itu hanya insidental saja, dan itu memang harus dilakukan pada saat timing yang tepat, dan di situ kemampuan Kakang membaca situasi patut diacungi jempol juga gitu ya, walaupun untuk eksekusi cutback-nya ya masih perlu ditingkatkan gitu ya. Tapi kalau secara pembacaan permainannya itu udah cukup bagus tuh dari Kakang Rudianto. Dan walaupun para pemainnya terus berotasi gitu ya, tapi strukturnya tetap 3-2-5 seperti terlihat di video kali ini. Bagaimana sempat nih Berginho yang turun ke belakang gitu ya, Kakangnya yang malah yang ada di double pivotnya gitu ya, dan melakukan rotasi, dan kemudian juga terjadi pergerakan-pergerakan, tapi secara struktur tetap 3-2-5 gitu ya. Di babak kedua, Persib juga sempat mencoba menggunakan single pivot gitu ya, menggunakan formasi menjadi 2-3-5, tapi tetap aja secara jumlah kurang lebihnya gitu ya, 5 di belakang dan 5 di depan. Dan ketika menggunakan 2-3-5, bisa teman-teman lihat, Tanamal dan juga Kakang Rudianto nggak ada yang agresif maju ke depan gitu ya. Jadi dua di belakangnya adalah duet center back, Mutombo dan Patricio Matricardi gitu ya, single pivotnya Adam Alis, dan Kakang sama Ali Tanamal posisinya sejajar dengan Adam Alis, menciptakan formasi 2-3-5. Nah, di depannya gitu ya ada Barros, Lucho berarti maju ke depan, ada Sekulic, ada Berginho, dan juga Luka Menalo gitu. Di video ini juga kelihatan gitu ya, ketika ada pergerakan nih Adam Alisnya maju ke depan, maka Luchonya yang mundur ke belakang. Strukturnya tetap 2-3-5 gitu ya, tapi para pemain berotasi ya, tujuannya juga untuk merusak konsentrasi lawan dan juga menghancurkan struktur lawan. Jadi itu yang pertama, secara struktur gitu ya, di pertandingan kemarin ada sedikit perbedaan antara Persib musim kemarin dengan Persib Coach Igor musim ini gitu ya. Tapi nanti akan kita lihat ke depannya apakah ini akan menjadi struktur utama atau ini hanya insidental saja, melihat availabilitas dari pemain dan juga lawannya gitu. Nah, yang kedua di pertandingan kemarin adalah terlihat bagaimana Persib fokus utamanya adalah melakukan central progression gitu ya. Jadi melakukan umpan-umpan membelah pertahanan lawan yang arahnya itu ke central progression gitu ya. Jadi nggak selalu mengandalkan sisi sayap, dan ini adalah hal yang positif. Dan ini sebenarnya hal yang sulit gitu ya, karena sebenarnya setiap tim itu pengennya mah melakukan progresi lewat tengah gitu. Karena di dalam dunia sepak bola itu ada yang namanya zona 14 gitu. Zona 14 itu zona di tengah-tengah tepat di luar kotak penalti. Kenapa ini area yang berbahaya? Karena menurut How to Football by Ray gitu ya, mengatakan bahwa 60% gol dan assist itu terjadi dari area ini, dan 80% kipas itu terjadi dari area ini. Jadi kalau tim penyerang itu bisa menguasai area ini, kesempatan dia untuk menciptakan gol itu sangat besar gitu ya. Dan di sisi lain, defender itu baik back maupun lini tengah sebuah tim gitu ya, harus bisa menutup area tersebut agar tidak dikuasai oleh lawan gitu. Nah, setiap tim itu pasti ingin menjaga daerah tersebut. Nah, dan hebatnya Persib kemarin gitu ya, Persib bisa melakukan central progression dengan mengarah zona 14 ini gitu ya. Hal tersebut bisa terjadi karena memang Persib naruh banyak pemain di situ gitu. Ada Sekulic yang suka drop ke tengah gitu ya. Ada Berginho, ada Barros yang memang suka masuk ke situ juga gitu ya. Jadi memang area itu adalah area yang ditargetkan oleh Persib Bandung. Dan ini memang menjadi keunggulan dari Balsa Sekulic gitu ya. Mungkin banyak yang kaget juga, oh Balsa Sekulic ternyata striker yang mobile juga gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah lihat analisa kita terkait Balsa Sekulic gitu ya, di situ kita memang sebutkan bahwa dia itu salah satu keunggulannya adalah anchor dan link up play-nya. Bagaimana dia suka drop ke midfield gitu ya, untuk menahan bola, untuk mengalirkan bola ke teman yang lain gitu ya. Jadi ketika kemarin melihat Balsa Sekulic main seperti itu, kita sih nggak kaget gitu ya, dan memang itu menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh Balsa Sekulic, dan menjadi alasan juga Persib meng-hire Balsa Sekulic gitu ya. Dan memang gol Persib juga kemarin pada akhirnya gitu ya, dihasilkan dari pergerakan Balsa Sekulic yang drop ke tengah, dan dia melakukan kombinasi dengan Berginho di area tersebut gitu, di area di zona 14 itu gitu ya. Jadi memang kelihatan nih sisi attackingnya Persib di kemarin ya, terlihat setidaknya di pertandingan kemarin bagaimana ingin mengeksploitasi zona 14 tersebut, karena memang zona tersebut adalah zona yang berbahaya, yang kalau bisa dikuasai gitu ya, kesempatan untuk bisa menciptakan golnya sangat tinggi gitu. Yang berikutnya untuk identitas Persib pada saat memegang bola gitu ya, yang kelihatan dengan jelas adalah ya sudah disinggung sebelumnya juga, yaitu positional rotation. Positional rotation itu macam-macam juga, antara pemain di depan gitu ya, Balsa Sekulic sama Berginho sama Luka Menalo gitu ya.
kadang juga Kakang sama Luka Menalo gitu ya, atau sebaliknya lah gitu, Tanamal dengan William Barros gitu, atau juga 3 pemain di tengah gitu ya. Ini satu video ini menunjukkan bagaimana 3 pemain di tengah ini selalu bergerak gitu. Jadi memang nggak ada yang namanya gelandang bertahan murni, gelandang bertahannya selalu si itu gitu ya. Tapi ketiga pemain ini selalu bergerak. Kadang Berginho yang ke belakang gitu ya, kadang Adam Alis yang di depan, kadang Lucho juga ikut ke depan sampai dia dapat satu peluang itu ya, yang dari hasil tendangan reboundnya Balsa Sekulic gitu. Dan itu dan dengan rotasi ini yaitu tadi mengacaukan pertahanannya dari Arema. Ini satu contoh di satu video ini gitu ya, bagaimana ketika Berginho-nya drop ke belakang, Adam Alisnya yang maju gitu ya, pemain Julian Guevara yang tadinya melakukan man-to-man marking terhadap Berginho, kelihatan tuh di video ini dia bingung nih, apakah dia terus mengikuti Berginho gitu ya dengan resiko di belakangnya kosong, atau dia balik ke belakang dengan resiko Berginho-nya lepas dari penjagaan gitu ya. Itu kelihatan secara visual memang dia jadinya bingung gitu. Nah, itu tujuan dari positional rotation gitu, bagaimana terus bergerak sehingga para pemain lawan itu bingung harus menjaga siapa, harus mengikuti atau enggak gitu. Nah, itu kelihatan juga di peluang ini, peluangnya Menalo gitu ya, bagaimana secara status gelandang serangnya Berginho gitu ya, tapi di momen ini yang masuk ke dalam kotak penalti adalah Adam Alis gitu, yang pada akhirnya Adam Alis bisa menerima bola, melakukan crossing gitu ya, mengarah ke Menalo, tapi berhasil dibuang oleh Betinho gitu. Jadi yang namanya positional rotation itu bukan cuma lari-lari nggak jelas gitu ya, tapi ada maksudnya juga. Kenapa si ini lari ke sini, kenapa si itu drop ke belakang gitu ya, itu ada alasannya, dan itu pasti sudah latih di latihan gitu ya. Jadi menarik sekali memang ya identitas permainan Persib kemarin, bagaimana secara strukturnya menggunakan 3-2-5 gitu ya. Lalu targetnya juga melakukan central progression gitu ya, dan juga secara dinamis terus melakukan positional rotation untuk membuka pertahanan dari lawan gitu ya. Nah, nanti kita lihat aja secara intinya sih, secara konsep seperti itu gitu ya. Nah, apakah setiap pertandingan akan seperti itu atau akan ada adjustment nih, tergantung dari lawan yang dihadapi seperti apa. Berikutnya secara defense-nya atau ketika tidak memegang bola gitu ya. Nah, ini yang agak-agak underappreciate nih di pertandingan kemarin. Kita tuh lebih banyak membahas tentang bagaimana efektifnya Balsa Sekulic gitu ya. Kita banyak membahas bagaimana Ramon yang ada peluang tapi dia gagal gitu ya. Atau dari intinya dari sisi attacking-nya lah. Tapi ternyata secara defending Persib lebih super lagi gitu ya. Selama 90 menit Arema itu cuma bisa menciptakan 1 shots on target gitu. Itu pun dari tendangan jarak jauh. Artinya pemain Arema itu nggak bisa nih masuk ke dalam kotak penaltinya Persib Bandung untuk mendapatkan peluang gitu ya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Kalau saya lihat memang Persib istilahnya meredam Arema itu bahkan sejak Arema pegang bola di areanya sendiri gitu. Bagaimana Persib itu melakukan lock atau ya mengunci double pivotnya dari Arema gitu. Jadi di pertandingan ini double pivotnya Arema itu Matheus Blade dan juga Betinho gitu ya. Nah, ini yang dikunci oleh Persib, seolah-olah Persib itu menciptakan cage atau kandang gitu ya dari 4 pemain, Lucho dan Adam Alis gitu ya sebagai double pivotnya, dan juga Berginho dan Balsa Sekulic. Jadi mereka tidak melakukan man-to-man marking secara dedicated gitu ya, tapi keempat pemain ini melakukan positioning di sekitar Blade dan juga Betinho gitu ya, di sekitar double pivotnya Arema, sehingga para pemain belakang Arema nggak bisa tuh melakukan progresi melalui 2 pemain ini, sehingga pilihan buat Arema untuk progresi tinggal 2. Yang pertama adalah melakukan direct play gitu ya, dia melakukan long pass jauh ke depan, dan itu sudah dipersiapkan juga oleh Persib. Persib punya Gabriel Mutombo, punya Patricio Matrikari yang memang unggul dalam duel udara gitu ya, dan kelihatan memang long pass-nya Arema tidak efektif. Atau opsi kedua selain direct gitu ya, Arema juga bisa melakukan progresi melalui sisi sayap. Nah, itu juga udah disiapkan oleh Persib Bandung. Bagaimana Persib memang seolah-olah mengarahkan Arema untuk melakukan progresi melalui sayap. Ketika bola diprogresikan ada Gustavo Franca di penyerang kanan atau sisi kiri pertahanan Persib gitu ya. Seketika itu juga William Barros akan mendekat gitu ya ke arah Gustavo Franca yang sedang dikawal oleh Ikhwan Ali Tanamal, sehingga di situ tercipta situasi 1 lawan 2, seolah-olah dikunci gitu ya. Karena progresi melalui sayap, area di sayap juga tidak selebar kalau di tengah gitu ya. Udah mas seperti itu dilakukan numerical superiority oleh Persib 1 lawan 2, sehingga kalaupun bola berhasil ke kakinya Franca gitu ya, Francanya tidak leluasa melakukan sesuatu gitu ya, entah itu crossing, entah itu umpan gitu ya, sehingga teredam gitu. Begitupun ketika melalui sektor sebelah kiri gitu ya, ketika back kirinya yang diisi oleh Julian Guevara gitu ya, ketika memegang bola. Nah, ketika bola diberikan Julian Guevara ke kiri, ke Gabriel Silva atau Gabi gitu ya, itu juga Luka Menalo akan langsung bergerak mendekat, sehingga tercipta numerical superiority. Gabinya dijaga oleh Kakang dan juga Luka Menalo gitu ya, jadi teredam juga. Dan
Dan itu ya memang yang membuat lini serang Arema nggak kelihatan gitu ya di pertandingan kemarin, yaitu tadi satu-satunya peluang on targetnya hanya melalui tendangan jarak jauh Betinho gitu ya. Di pertandingan kemarin kita tidak mendengar Joel Vinicius disebut gitu ya, karena dia berhasil diredam dengan baik terutama oleh Gabriel Mutombo gitu ya. Padahal kita tahu Vinicius juga bukan striker main-main di Liga 1 kemarin. Dia terkenal punya kekuatan gitu ya. Kalau teman-teman ingat di musim kemarin Barba aja kalah tenaga gitu ya sampai dia bisa menciptakan gol. Di pertandingan kemarin sama sekali nggak kelihatan gitu ya. Memang betul Mutombo dapat kartu kuning gara-gara melanggar Vinicius gitu ya. Tapi ya itu juga mungkin statement dari Gabriel Mutombo gitu ya, bahwa dia juga siap untuk main fisik bahkan main keras gitu ya. Sehingga sepanjang pertandingan kita mungkin hampir nggak mendengar nama Joel Vinicius dapat bola gitu ya. Oke, yang berikutnya dari sisi defense juga ketika tidak memegang bola gitu ya, Persib juga melakukan high press di attacking third untuk momen-momen tertentu ketika lemparan ke dalam gitu ya. Persib menambah jumlah pemain di areanya Arema gitu ya, dengan tujuan melakukan pressing yang efektif dan bolanya berhasil diambil kembali. Walaupun ketika bolanya berhasil diambil, Persib juga nggak langsung melakukan serangan cepat gitu ya. Kadang kalau misalkan pertahanan Aremanya belum kebuka, disirkulasikan lagi ke belakang. Jadi memang ngambil bolanya itu bukan dengan tujuan melakukan fast counter attack gitu, tapi merebut bola untuk merebut kembali dominasi, merebut kembali kontrol permainan gitu ya. Sehingga bolanya ada di Persib lagi dan Persib bisa membangun serangan kembali gitu. Hal tersebut yang membuat memang secara permainan kemarin bisa dibilang Persib mendominasi Arema Malang gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi ball possession gitu ya, Persib unggul jauh. Ini menurut lapang bola, data dari lapang bola, Persib menguasai 63% berbanding Arema yang cuma 37% gitu ya. Untuk jumlah umpannya juga Persib jauh lebih banyak, 603 umpan, Arema cuma 406. Dan yang menarik, passing akurasinya 91%. Itu sangat tinggi gitu ya. Itu menandakan bagaimana para pemain Persib bermain sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Umpan-umpannya juga udah tahu harus kemana gitu ya. Padahal ini pertandingan pertama gitu ya untuk para pemain baru. Itu menandakan para pemain barunya bisa beradaptasi dengan sistem permainannya Persib Bandung gitu. Kalau lebih dalam lagi kita melihat dari sisi defense-nya Persib gitu ya, walaupun pas to final third ke sepertiga akhir atau sepertiga area pertahanannya Persib gitu ya, Arema lebih banyak 32, Persib cuma 28 umpan ke area pertahanannya Arema gitu ya. Tapi yang bisa sampai masuk ke kotak penalti gitu ya, yang Arema dari 32 itu cuma 5 umpan gitu ya, sedangkan Persib dari 28 10-nya ke dalam kotak penalti, yang kalau kita lihat juga data touch in opposition box gitu ya, Persib jauh lebih tinggi. Itu artinya memang Arema itu nggak bisa masuk ke kotak penaltinya Persib gitu ya. Itu tadi karena secara defensif udah dikunci, nggak bisa progresi melalui tengah gitu ya, nggak bisa progresi melalui double pivotnya gitu ya, sehingga harus direct play atau melalui sayap, yang itu pun udah disiapkan oleh Persib untuk bisa diredam gitu. Jadi memang di pertandingan kemarin itu tadi yang saya bilang ya, bukan cuma hasil, tapi secara identitas permainan Persib itu udah jelas gitu, baik saat memegang bola maupun tanpa bola gitu ya. Itu yang membuat sepanjang pertandingan Persib memang bisa mengontrol permainan gitu ya. Lalu kita bahas pemain barunya sedikit-sedikit gitu ya. Balsa Sekulic tadi udah kita bahas di depan. Bagaimana memang Persib mendatangkan dia itu ya tujuannya untuk itu. Kemampuan dia untuk bisa drop ke tengah, melakukan anchor, melakukan hold up, melakukan link up play gitu ya. Untuk Persib menguasai zona 14. Dan itu yang dibuktikan oleh Balsa Sekulic di pertandingan kemarin gitu. Untuk Gabriel Mutombo gitu ya, memang tadi juga udah disinggung bagaimana dia bisa meredam Joel Vinicius gitu ya. Sampai Joel Viniciusnya nggak kedengeran gitu. Walaupun mungkin sedikit catatannya buat Gabriel Mutombo gitu ya, dia memang tidak akan bisa menggantikan Barba dalam hal build up-nya, dalam hal progresif pass-nya gitu ya. Karena memang sesuai analisa kita di video sebelumnya tentang Gabriel Mutombo gitu ya, dia itu adalah tipikal yang lebih memilih umpan-umpan aman ketimbang progresif pass gitu ya. Jadi dia nggak akan melakukan umpan membelah pertahanan lawan, dia akan memilih umpan aman aja, yang di depannya dia pemain Persib tidak dihalangi lawan lah gitu ya. Dan kelihatan juga ya ketika memang opsi passingnya ditutup semua gitu ya, dia akan cenderung buang bola aja lah istilahnya gitu ya, pilih yang amannya aja, dan itu nggak apa-apa gitu. Karena memang Persib membeli Gabriel Mutombo bukan dilihat dari passing distributionnya gitu ya. Untuk hal tersebut Persib melakukan adjustment ya, mungkin tadi ya dengan strukturnya menjadi 3-2-5, di mana di situ pada akhirnya ada double pivot, ada dua pemain tengah yang mendekat ke back, sehingga Gabriel Mutombo-nya lebih banyak opsi untuk melakukan umpan yang aman gitu. Itu untuk Gabriel Mutombo. Yang berikutnya ada Gakuto Natsuda gitu ya, sesuai dengan apa yang kita analisa juga gitu ya, bagaimana dia bisa menjadi tempo setter dengan umpannya gitu ya, dengan positioning dan dengan umpannya, bagaimana dia selalu melakukan constant scanning dan melakukan quick release umpan-umpannya gitu. Yang paling kelihatan adalah
di peluangnya Nazril kemarin gitu ya, ketika pressing dari Ramon membuat Adi Satrio kipernya Arema membuang bola dengan tidak sempurna gitu ya, bolanya ada di kakinya Notsuda. Kalau pemain lain di posisi itu mungkin dia akan langsung shoot gitu ya, yang kadang shootnya juga kemana-mana gitu. Nah tapi Notsuda sebelum bola itu di kakinya dia udah ngelihat duluan di depan itu kondisinya seperti apa, dan dia melihat Nazril Alvaro gitu ya di posisi yang kosong tanpa penjagaan, dan kalau bola diumpan ke dia itu lebih aman ketimbang dia katakanlah melakukan first time gitu ya. Itu juga posisi Adi Satrionya udah dekat gawang dan first time shoot juga bukan hal yang mudah gitu ya, sehingga dia langsung melakukan passing tanpa kontrol gitu ya ke Nazril Alvaro. Nah sepanjang pertandingan juga bisa kita lihat bagaimana dia nggak pernah berlama-lama dengan bola ada di kaki. Sebelum bola sampai di kakinya dia udah tahu nih posisi pemainnya ada di mana, dan dia langsung melakukan umpan yang cepat gitu ya, sesuai dengan analisa kita kemarin. Dan memang Gakuto Notsuda fungsinya seperti itu gitu ya, bagaimana dia bisa melakukan passing-passing yang cepat sehingga distribusi bolanya Persib juga bisa mengalir dengan lebih cepat gitu ya. Dan yang terakhir ada Luka Menalo gitu ya. Luka Menalo pasti kebagi juga nih gitu ya, ada yang melihatnya dia adalah pemain yang bagus, ada yang enggak gitu ya. Nah sesuai dengan analisa kita untuk Luka Menalo di sebelumnya gitu ya, bagaimana memang dia itu adalah tipikal penyerang sayap atau kita menyebutnya inside forward gitu ya. Dia memang suka melakukan diagonal run dari sisi sayap ke area kotak penalti untuk menambah jumlah pemain di kotak penalti. Contohnya adalah di peluang di mana Kakang melakukan overlap gitu ya. Itu juga diawali dari Menalo yang melakukan diagonal run ke kotak penalti gitu ya. Karena dia tahu Balsa Sekulicnya lagi hold up ball di tengah gitu ya, sehingga di area di depannya kosong itu yang diisi oleh Luka Menalo. Di situ juga dia sebenarnya dapat crossing dari Tanamal di dalam kotak penalti gitu ya. Ya itu fungsinya dia di situ tuh menambah jumlah pemain di kotak penalti, dan dia bisa melakukan shoot di situ walaupun keblok gitu ya. Setelah shootnya keblok itu, dia juga bisa membaca permainan, memposisikan diri di sekitar kotak penalti gitu ya, untuk melakukan kombinasi umpan dengan Kakang Rudianto. Jadi memang kelihatan Luka Menalo ini pemain yang ya pintar gitu. Hal itu juga yang menyebabkan Persib dapat satu lagi peluang dari William Barros, itu berasal dari pergerakannya Luka Menalo. Jadi memang nggak bisa kita melihat Luka Menalo dari sisi ya katakanlah jumlah gol gitu ya, katakanlah gocek-gocekannya gitu ya, karena memang dia bukan tipikal pemain yang seperti itu. Ada satu momen mungkin yang bikin teman-teman gatal gitu ya kalau Luka Menalo, serangan balik dapat bola dari Berginho. Luka Menalo mungkin harapan kita itu Luka Menalo melakukan penetrasi, melakukan lari yang cepat gitu ya, tapi ya tadi Luka Menalo itu pemain yang pintar. Dia lihat nih suasana di depannya. Di depannya ada Sekulic yang dikelilingi oleh 3 pemain Arema. Terus di belakang juga ada Berginho yang juga dikelilingi oleh 3 pemain Arema. Jadi dia tahu kalau dia memaksakan langsung penetrasi ke depan gitu ya, potensi untuk berhasilnya serangan tersebut itu kecil gitu. Pada akhirnya dia keep dulu gitu ya, dia bagi ke tengah, dan Persib reorganize lagi baru melakukan serangan. Ya memang dia bukan tipikal pemain yang gocek-gocek kalau menurut saya gitu ya. Bukan nggak kayak Berginho atau kayak Peralta. Kalau misalkan yang dapat bola di situ Peralta, mungkin Peralta akan dengan berani melakukan penetrasi gitu ya. Karena memang dia punya kemampuan untuk itu gitu ya. Dan di dalam hal ini Menalo nggak bisa disalahkan kenapa dia tidak melakukan hal langsung penetrasi ke depan, lari gitu ya, gocek-gocek ke depan, nanti di depannya crossing gitu ya. Karena memang bukan atribut itu yang menjadi nilai utama dari Luka Menalo gitu ya. Dan justru kalau saya lihat gitu ya, di momen tersebut dia udah tepat tuh untuk katakanlah delay dulu. Karena kalau memaksakan ke depan bisa jadi bolanya akan dengan cepat hilang dan kembali Arema yang menguasai bola gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu kalau saya lihat secara kesimpulannya. Memang identitasnya Persib jelas ya, baik tanpa bola maupun dengan bola, seperti sudah dijelaskan sebelumnya gitu ya. Dan untuk para pemain baru juga kalau saya pribadi sih melihatnya puas gitu semuanya, baik yang pemain asingnya atau juga Ihwan Ali Tanamal sebagai bek kiri gitu ya. Apalagi ini baru match pertama gitu ya, semakin ke depan semakin sering bermain harusnya semakin keasah lah chemistry-nya gitu ya, dan saling tahu pemain ini tuh sukanya apa, enaknya dikasih bola apa gitu ya. Jadi kita tunggu aja besok akan menghadapi DPMM gitu ya. Kalau melihat permainan yang seperti ini, optimis lah Persib bisa memenangkan pertandingan. Jadi besok kita tonton aja dan akan kita analisa lagi. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang nonton sampai akhir. Kalau yang punya pendapat tentang match kemarin gitu ya, Persib melawan Arema, boleh drop di kolom komentar, kita diskusi. Oke, itu aja. Terima kasih.